Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Fitri Andini dari Program Studi D3 Akuntansi Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme, serta berperilaku sebagai muslim moderat. Peta konsep bab 12 yaitu yang pertama, pengertian jihad dan radikalisme, yang kedua, latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme, yang ketiga, upaya menanggulangi radikalisme, yang keempat, landasan dan macam-macam jihad, lalu yang terakhir adalah muslim moderat. Pengertian jihad dan radikalisme. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas, seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah atau bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat-menghormati. Landasan dan macam-macam jihad. Macam-macam jihad dibagi menjadi dua, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Landasan jihad terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 15 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu mundur membelakangi mereka. Latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. Latar belakang. Bila diklasifikasi berdasarkan jenisnya, setidaknya ada dua macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama, yakni yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrem, dan radikal. Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa jenis, yaitu aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahnya, dan lain-lain. Dampak radikalisme yaitu radikalisme umat beragama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal, apalagi jika yang terlibat berasal kelompok agama yang berbeda. Upaya menanggulangi radikalisme. Yang pertama, perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Yang kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga, reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Yang keempat, melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif. Dan yang kelima, tanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Muslim moderat. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran. Karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal, saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme.
Secara sosial budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia lain. Meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain. Kesimpulannya adalah, jihad, radikalisme, umat beragama, dan Muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi umat Muslim saat ini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.